kunu kal pisang wala takunu kal jilatang. Hendaklah kalian wahai pemuda-pemudi seperti pisang. Bab itu kalau kita caliak pisang luruh indak bacipang, daun laweh pembuat lamang, tarisiak pembungkuih barang-barang, talinya pengabek barang-barang, uriknya paubek anak orang, anaknya banyak silang basilang, boleh saja dianjak orang asal digali je tambilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih memiliki iman, masih beragama Islam, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat saratus salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dun sana minang mustika jaya nanambu cintoi, semoga selalu berada dalam keadaan iman dan Islam yang taguh, memaci ajaran-ajaran agama, norma-norma Islam dan syariat-syariat Islam, serta diberikan kesehatan dan keselamatan dalam kehidupan dunia ko. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ko di sana kita masih melanjutkan nasihat Imam Al-Ghazali, yang mana nasihat kepada muridnya di poin nasihat yang kedua, yaitu Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, apa yang paling jauh dari kita? Yang mana jawapannya, nampal yang jauh dari kita adalah masa nalah lampau, masa nalah berlalu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sebanyak-banyaknya. Kita tidak perlu, tidak usah menyesali apa yang Allah terlewat, Allah terjadi, karena itu tidak akan mungkin berbalik kembali. Namun kita harus memperbaiki diri masa yang sedang kita jalani dan masa yang akan kita hadapi. Bagi kita nanalah tua-tua, tentu kita harus mempersiapkan masa yang akan datang, masa yang akan tiba untuk diri kita, yaitu masa kematian. Jadi kita manfaatkanlah waktu yang tersisa ko di dunia untuk bekal, untuk modal kita menuju masuk atau alam akhirat setelah itu. Bagi generasi muda kita, generasi muda Minang, manfaatkanlah waktu nan ada di masa muda tu untuk mencari ilmu, untuk menambah pengetahuan, untuk mencari keahlian. Karena selagi kita lagi memiliki keahlian dalam kehidupan dunia ko, insya-Allah untuk menjalani kehidupan akan terasa lebih tenang. Untuk menjalani kehidupan dunia ko, kita tidak dibuat bingung. Karena kita lihat banyak generasi muda kita menjadi pengangguran, melamar kinan ke kamari tapi tidak diterima. Salah satunya adalah bekal keahlian tu benar tidak ada. Punya ijazah, punya sertifikat, namun secara prakteknya tidak mampu. Ikulah
yang harus dibekali bagi generasi muda kita. Apalagi dunia saya kini ko dituntut untuk menjadi generasi-generasi yang kreatif. Kita lihat kalau untuk ukuran kesuksesan dunia, banyak orang-orang sukses yang karena kreativitasnya. Dan generasi muda kita harus ikut dan bisa puluh sukses dunia dengan bantuan teknologi saya kini ko. Namun tak tahu sukses dengan konten-konten dan indak melanggar norma-norma adat jo agama kita. Baiklah dusana kasaronyo tentang nasihat Imam Al-Ghazali terhadap muridnya ko, yang mana poin kedua yaitu apa yang paling jauh dari kita supaya cancang dak balandasan, kaji dak badali. Kita dengarkan ceramah dari almarhum Buya Dus Kiman Saat berikut iko. Mari kita sama-sama dengarkan nusana kasadonyo. Yang kedua, beliau mengemukakan puluh pertanyaan. Murid-murid Kabah Ustaz, yang pertama lambo selesaikan. Ini pertanyaan nombor yang kedua. Anyo kalian nampal yang jauh dari awak. Macam-macam jawaban murid. Ada nama jawab yang jauh dari awak timur, Batua, tapi kan itu nombor 7. Yang jauh dari awak langit, matahari, bulan, bintang, tapi juga, tapi tidak itu nombor kehendaki. Pendeknya masing-masing murid menjawab dengan keyakinan mereka nampal yang jauh. Tapi seluruhnya ditolak oleh Imam Al-Ghazali apa yang beliau kehendaki. Jadi sebenarnya Ustaz kehendaki nampal yang jauh dari awak. Nombor 7 nombor kehendaki biarlah bojo nak menjalihkan. Yang paling jauh dari kita adalah masa lampau. Masa lampau walaupun 1 minit, 1 detik indak kabata mulai untuk selama-lamanya yang berbuat apa-apa. Kalau kini hari patang Jumat umpamanya jam 9 malam lewat 1 minit, patang Jumat jam 9 malam lewat 1 minit, tindak kabar-suwa lagi untuk selama-lamanya. Memang minggu di muka ada pula Jumat, tapi Jumat di muka tidak sama oleh Jumat kini. Walaupun namanya sama, tanggallah berbeda. Jadi karena masa lampau adalah nampal yang jauh, maka tugas dan kewajipan awak bagaimana kita di dalam masa yang kita tunggui, masa yang sedang kita berada di dalamnya, pandai mempergunakan sebaik-baiknya. Masa sebagai seorang pemuda menjadi pemuda yang baik. Jangan hari dek berpacaran saja, dan hari dek menjadi anggota PMM saja, pemuda mundar mandir. Masa seorang pemudi, abi dek benggaya, abi dek babadak, abi dek balepong, abi dek segeh-segeh, basi cantik, basi manis, kian kemari saja. Pergunakan masa muda anda sebelum datang masa yang berikutnya, iaitu masa tua. Lah kita ketahui pesan Rasulullah SAW, Ightanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 masa sebelum datang masa yang 5. Hayataka qabla mautika. Masa hidup pergunakan sebelum datang masa mati. Jadikan hidup itu menjadi hidup yang berguna, biar untuk diri sendiri, begitupun untuk masyarakat, sampai nanti mati menjadi manusia yang selamat. Muda
pergunakan sebelum datang tua, dengan berajar, dengan menuntut ilmu, dengan berbuat, dengan bergaul secara baik, dengan menjadi manusia yang bersiap, menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi orang gaya awak nala berangkit, sebagai orang besar, sebagai nenek mama, sebagai alim ulama, sebagai tokoh-tokoh. Awak sebagai yang muda-muda, waktu sedang muda, bersiap untuk menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi mereka-mereka nangka berangkit. Sebab andaknya kita, lebih adik-adik kami para remaja, waktu muda bersiap menjadi anak pisang. Anak pisang kalau kita caliak, bila nampak diinyo induknya lah berjantuang, bermunculan anak pisang di pangkai induk tadi, sambil menunjuk kata, oh ibunda, oh bapa anda, oh dinik mama anda, oh kudatu anda, oh buyah anda, pak camat anda, pak bupati anda. Walaupun tuan-tuan sudah tua, tidak lama lagi akan meninggalkan kami, jangan rusuh. Cik bapa akan meninggal, anam kami gantinya. Bara kehebatnya anak pisang. Sehingga anak pisang kau kita caliak tangkap, kok dipancuang pagi, patang berdaun balik. Dipancuang patang, pagi lah berdaun pula balik. Esa hilang, kedua tak hilang. Ambo tetap berusaha menjadi manusia yang berguna di masa akan datang, menjadi patah tumbuh hilang berganti bagi gaya ambo akan meninggal kuah. Itu berarti mempergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Sehingga pisang ko sangit paguna nampak di awak. Ambo pernah tu membuat ungkapan, kunu kal pisang wala takunu kal jilatang. Hendaklah kalian wahai pemuda-pemudi seperti pisang. Bab itu kalau kita caliak pisang lurus indak bacipang, daun laweh pembuat lamang, tari siap pembungkuih barang-barang, talinya pengabek barang-barang, uriknya paubek anak orang, anaknya banyak silang basilang, boleh saja dianjak orang, asal digali je tambilang. Sudah makan pisang takanang, lebih-lebih pisang gadang. Sudah makan pisang gadang, sangatlah suh buang air gadang. Berapa hebatnya anak pisang, berapa hebatnya buah pisang, menjadi mempergunakan masuk di mana ia berada. Pemuda pemudi tiru pisang. Wala takunu kal jilatang, jangan serupa jilatang. Kalau jilatang sana mendaki talui maradang, itu perangai jilatang. Awak mendaki atau ia mendaki maradang kita dibuatnya. Kalau anak perangai jilatang disapunya berang, telinga serupa udang panggang, mata seraman bawang. Ikut nama-nama anak sepancacau, anak singiang-ngiang rimbo. Elok dibuang ke bukit ni tak berangin, ke lurah ni tak beraya. Jangan dibawa berundiang dalam masyarakat, tak dibawa selia semudia. Dibuang dalam adat, dia pancia dalam banagari. Jadi hidup kita dipergunakan masa muda sebelum datang masa tua. Pergunakan masa kaya sebelum datang miskin. Ketika hidup sedang diawak, ketika kita sedang sanang, pergunakan untuk dipergunakan untuk diri dan untuk fisabilillah, berimpak, berwakaf, bersedekah, menolong anak yatim, membantu fakir miskin. Karena nan kau untuk awak nanti adalah apa yang sudah kita wakafkan. Kalau nan dunia kau kasih gua benar ya awak, dimakan bara benar, tak makan. Nan dunia kau dapat kita nikmati paling lama, salamu selero lain namuh, makan bertambuh, pikiran tumbuh, lalu bakaruah, buang air lah suah. Kalau habis segitu, dunia ada awak. Lah tangga dunia. Tiba di akhirat kadawai. Kalau kayu indak kita pergunakan sebelum datang miskin. Pergunakan untuk berimpak fisabilillah, membantu jalan lancarnya agama Allah, membantu orang terlantar, membantu kepentingan Islam di tengah-tengah masyarakat. Jangan awak jadi orang pilih
Kena 20 kilo ko setengah. Awak kayo sampili. Piti banyak kajai belapi. Hari hujan payuang bakapi. Awak takaja sepeda bairi. Teragak di ayam kalau lah sakit. Kunda ayam tu sakit, kunda inyo sakit. Di malo badan indak karagi. Itu indak pandai mempergunakan kayo sebelum datang miskin. Pergunakan waktu lapang sebelum datang susah. Sebelum datang susah, pergunakan waktu lapang. Ada kelapangan waktu beribadah, berjuang, berjihad, berbuat amal yang banyak-banyak. Beko tiba sampai anda bisa berbuat. Tapi dek kita setengah terbalik. Ketika sampai baru dipergunakan beribadat. Marang-marang ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, oh Rabbi. Tapi kalau lapang, lupa di Tuhan. Sedangkan Rasulullah mengatakan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenallah, ingatlah Allah di waktu lapang supaya Tuhan mengenal engkau di waktu sampai. Di waktu lapang kita mengenal Tuhan, waktu sampai awak pula dikenal oleh Tuhan. Aku mempergunakan waktu. Hidup sebelum mati, muda sebelum tua, lapang sebelum sulit, dan sehat sebelum datang sakit. Ketika kesihatan layado, ketika awak dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, mata masih menampak, telinga masih nyariang, kaki masih kuat, lidah masih alun telo, pergunakan untuk zikir. Datang ke masjid, pergi ke surau, dengarkan Al-Quran, dengarkan pengajian. Akan itulah yang bisa membimbing awak untuk keselamatan kita nanti. Jadi itulah yang kedua kata beliau Imam Al-Ghazali, nampal yang jauh dari awak adalah masa lampau. Nampal yang perlu kita tekankan, terutama bagi yang muda-muda, masa kini, masa muda kalian, adik-adik kami, pergunakan untuk belajar, lebih-lebih untuk menuntut ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan agama khususnya. Kok mati amai kalian nanti, mati ayah kalian nanti, jangan sampai hendaknya awak menyerayu ke orang lain untuk melaksanakan solat jenazah bagi ayah awak, jua amai awak. Sajak ketik inyo memelihara kita, kini inyo lah mati, menyembahyang saja ndak pandai. Kalau awak ndak awas-awas, mati-mati apa? IPS pandai, IPA santiang, PMP jale, tapi solat jenazah saja, ampe takabir doanya 2 kilo ndak pandai. Sebab indak beraja, ndak mempergunakan waktu untuk mempelajari itu. Sedih kita nanti kalau seorang ibu, seorang bapa meninggalkan anak yang tidak pernah berkirim ke induk ke ayahnya. Lebih-lebih ilmu pengetahuan agama kalau tidak mengerti, ibu awak macam lihat bialasan tiang benarnya kemudian ambonya ibu-ibu dah apa-apa pernah sekali jadi imam solat sesudah melaksanakan tabligh akbar. Kebetulan ambo jadi imam solat isya. Di belakang ambo tu banyak orang pintar-pintar, senior, doktor, sehat, korandus, banyaklah or-ornya di belakang. Tapi biarlah setinggi itu benar titel, sebanyak itu benar ilmu, andian di agama rupanya beliau tidak mengerti. Waktu ambo jadi imam, di rakaat yang pertama ambo jadi imam, mati lampu setirik. Dek lampu mati layan yang seorang. Baiko tiba di rakaat yang ketiga, duit lampu balik. Dek lampu lai duit, ada beberapa orang di belakang ambo tu mengecek, lai duit lampu liak buyar.
Dalam sembahyang tujuh dia mengecek kagala ambo entah indak kagala bedo. Aku ambo tahu nambah seorang di belakang biarlah tinggi bana sekolah banyak bana ilmu sembahyang saja belum pandai. Indak mempergunakan masuk untuk menuntut ilmu pengetahuan. Demikianlah dosa nak kesaudaranya lah kita sama-sama dengarkan uraian dan penjelasan dari almarhum Buya Duskiman Saat tentang pelajaran dari Imam Al-Ghazali terhadap muridnya mengenai apa yang paling jauh dari kita di muka bumi ko, yaitu masa nalah lampau, masa nalah berlalu. Semoga itu menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa mengevaluasi diri, menintrospeksi diri, memperbaiki diri kepada yang lebih baik untuk hari-hari selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.